Welcome back di channel Marga Tama, dan saya ada di depan Osaka Castle ataupun Benteng Osaka di kota Osaka, Jepang. Kota yang akan menjadi perjuangan, saksi perjuangan timnas Indonesia yang akan menghadapi tuan rumah Jepang dalam lanjutan round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Tentu ini pertandingan yang bukan biasa aja, tentu ini pertandingan yang luar biasa. Ya, meskipun di pertandingan ini tidak akan merubah apa-apa karena Indonesia tetap akan lolos sebagai peringkat 3 ataupun peringkat 4 dalam grup ini. Kemudian Jepang juga sudah lolos otomatis didampingi dengan Australia. Meskipun ada keajaiban ataupun hanya sedikit keajaiban yang akan merubah itu ketika nantinya Arab Saudi bisa mengalahkan, tapi dengan selisih gol yang luar biasa banyak. Tapi itu rasanya tidak akan terjadi karena rasanya akan Australia dan Jepang di grup ini yang lolos ke babak berikutnya, lolos kepada Piala Dunia secara otomatis. Kemudian peringkat 3 dan 4 akan dibantu oleh Indonesia maupun Arab Saudi. Ya, ini adalah enjoy game buat Indonesia, namun jangan kira bahwa Indonesia datang dengan tangan kosong, Indonesia datang dengan pesimistis, tentu tidak. Begitupun dengan Jepang, dia juga tentu tidak akan menyerahkan partai ini secara cuma-cuma ke Indonesia. Kenapa? Setidaknya ada beberapa faktor. Yang pertama, Jepang tentu tidak akan mau untuk kalah di hadapan pendukung tuan rumah, karena memang ya ini sebuah pride, sebuah kebanggaan, dan sebuah historikal juga bahwa Jepang menghadapi Indonesia selalu mendapatkan hasil terbaik. Kemudian yang kedua, kemarin di laga melawan Australia Jepang sudah kalah 1-0. Tentu itu memberi ranking daripada Jepang sendiri. Ketika nanti menghadapi Indonesia, ketika mereka untuk menyerahkan pertandingan kepada Indonesia, tentu ranking dari Jepang akan semakin turun, dan ini adalah berpotensi pada nantinya pada pengundian pot dari Piala Dunia nantinya. Dan ketika Jepang misalkan nih dia berada di pot 1, itu tentu akan menjadi sebuah posisi yang bagus buat Jepang, karena dia tidak akan satu grup dengan tim-tim favorit, tim langganan juara dunia semacam Brazil, Argentina, Spanyol dan sebagainya. Namun ketika nanti dia turun menjadi pot 2 ataupun pot 3, itu tentu berpeluang dia untuk menghadapi lawan-lawan terberat di grup-grup itu sendiri sebelum melangkah ke babak perempat. Itu ini sangat tidak diharapkan oleh Jepang, dan tentunya ini sangat dihindari karena pun ini memikirkan bahwa Jepang akan menargetkan target tinggi pada gelaran Piala Dunia akan datang. Untuk Indonesia sendiri, ketika nanti bisa mencuri poin ataupun mengalahkan Jepang, ini kesempatan luar biasa karena bisa push rank, di mana terakhir setelah mengalahkan China 1-0 di Gelora Bung Karno, peringkat Indonesia naik ke 117 dunia. Ya, memang gelaran round 3 ataupun di FIFA Matchday sendiri, raihan poin ketika menang ataupun ketika seri itu luar biasa banget poin gedenya, jauh berkali-kali dibandingkan dengan Piala AFF. Ini memang ya kondisi yang sangat ideal untuk Indonesia, karena Indonesia membutuhkan ranking untuk terus naik, membutuhkan poin untuk terus bisa merangkak poin menuju 100 besar dunia sesuai dengan target. Dan kita review sedikit pertandingan menghadapi China kemarin, bahwa absen beberapa pemain itu tidak menjadi masalah yang berat buat Patrick Kluivert, karena memang Patrick Kluivert sendiri sempat berbicara bahwa kesempatan untuk pemain-pemain Liga 1 dan pemain-pemain yang berada di diaspora itu sama besarnya. Dan kemarin setidaknya 4 pemain Liga 1, yaitu dari belakang Shirido, kemudian ada Yakob Sayuri, kemudian ada Egy Maulana Fikri, dan ada Ricky Kambuaya yang dimainkan di 11 line up pertama. Dan tentu dari keempat pemain tadi performanya luar biasa banget buat penampilan yang mengagumkan, performa gemilang. Tentu satu kredit tersendiri, satu kredit yang harus kita berikan kepada Ricky Kambuaya. Selain ya aksi yang dia lakukan menghasilkan penalti untuk Ole Romeni, tentu juga dalam 90 menit ataupun dalam permainan Ricky Kambuaya menampilkan permainan yang aktif, kemudian mobilitas yang luar biasa, tidak lelah maju mundur. Nah, ini tentu sesuai dengan apa yang Patrick Kluivert harapkan, bahwa ya pemain Liga 1 kualitasnya setara dengan pemain diaspora. Dan memang ini terbukti ketika pemain Liga 1 mau bekerja keras, mau dengan usaha yang luar biasa, gigih, dan kemudian mau menuruti apa kata pelatih, itu pasti akan mendapatkan posisi yang setara dengan pemain-pemain diaspora. Dan untuk pemain Liga 1 terus push the limit, karena memang sudah terbukti dari teman-teman kalian bahwa Patrick Kluivert melihatnya setara lagi, bukan lagi suatu yang jauh levelnya, bukan lagi suatu yang di seberang lautan. Sekarang semua di depan mata, artinya Liga 1 terus dipantau oleh Patrick Kluivert. Dan kemarin lawan Cina adalah menjadi bukti, lawan Cina menjadi sebuah jawaban untuk teman-teman
pemain yang bermain di Liga 1. Ya tapi ketika ada kesempatan abroad tetap harus abroad. Tapi untuk yang belum ada kesempatan dan bermain di Liga 1 tetap berlatih dengan gigih, berlatih dengan luar biasa, berlatih dengan keras, dan pasti akan mendapatkan monitor ataupun mendapatkan kredit dari Kluivert nantinya ketika effort yang telah kita lakukan untuk menghasilkan hasil. Dan balik lagi kepada besok hari Selasa di Panasonic Suita Stadium di kota Osaka, Jepang. Nampaknya akan ada 1000 lebih, saya rasa ada ribuan daripada Garuda Jepang ataupun penonton dari masyarakat Indonesia yang ada di Osaka, baik di Osaka ataupun di Jepang secara umumnya. Bahkan ada yang dari Tokyo, ada dari Kyoto, ada yang dari kota-kota lain yang datang ke sini untuk mendukung Indonesia, untuk menonton pertandingan timnas Indonesia menghadapi tuan rumah Jepang. Ini tentu menjadi energi tambahan, ini tentu menjadi spirit yang diharapkan, yang dinantikan, yang selalu didambakan oleh pemain-pemain timnas untuk memotivasi, untuk memompa, untuk memberikan performa terbaik dalam penampilan nantinya. Dan tentu besok bukan suatu pertandingan yang biasa-biasa aja, besok bukan tentu pertandingan yang monoton. Jika mungkin 3-4 tahun ataupun 5 tahun belakangan ketika kita melihat Indonesia versus Jepang, itu rasanya sebelah mata saja karena sudah pasti skor besar untuk Jepang. Bahkan di pertandingan terakhir ketika main di Indonesia juga skornya 5-0, itu juga sesuatu yang masih jauh. Tapi untuk sekarang rasa-rasanya Jepang, wah, ketika Anda menganggap sebelah mata aja, itu sesuatu yang salah, itu kesalahan luar biasa. Karena pasti besok Indonesia akan memberikan performa terbaik, Indonesia bahkan akan memberikan performa yang luar biasa, Indonesia bahkan akan memberikan perlawanan yang sengit, perlawanan yang luar biasa, perlawanan yang tak akan pernah selesai dalam 90 menit. Dan tentunya ini akan menjadi pertandingan yang luar biasa banget. Dan untuk Jepang sendiri, meskipun dia menurunkan, ya bisa dibilang lapis kedua, namun Jepang telah bang, samurai biru tetaplah samurai biru. Dan ini akan menjadi ancaman, ini akan menjadi sebuah langkah yang harus diantisipasi oleh Patrick Kluivert dan kolega dan tentunya timnas Indonesia. Karena besok akan berjalan dengan sengit, akan berjalan dengan menarik, dan tentunya untuk kekuatan supporter juga rasanya akan berimbang antara tuan rumah Jepang menghadapi supporter dari Indonesia. Dan kalau untuk urusan militansi, untuk urusan Spartan, untuk urusan kompak, untuk urusan berisik di lapangan, tentu supporter Indonesia tidak akan kalah dengan tuan rumah Jepang. So besok supporter sudah pasti akan memberikan dukungan kepada Indonesia. Kemudian untuk pemain-pemain timnas Indonesia pasti akan memberikan perlawanan terbaik, memberikan performa terbaik untuk timnas Jepang.